Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun al-musallun al-jum'ah, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Biqauli karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang sangat ringan tapi berat untuk kita lakukan, yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua sudah kita hafal, tahu artinya dan maknanya, tapi sangat sedikit di antara kita yang mampu bersyukur. Allah menyindir kita semua, qalilam ma tashkurun. Nauzubillah summa nauzubillah. Sampai-sampai kita bisa sholat Jumat berjamaah, diringankan kaki kita untuk melangkah. Ini termasuk nikmat yang sangat amat tak terhingga. Maka pertanyaannya harus setiap detik, sudahkah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah? Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya. Semua umat manusia berharap syafaat, tapi syafaat diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam dan yang menjadi umatnya Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaat uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sidang Jumat yang barokah ini, khatib mengajak kita semuanya, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah. Wallahi, tidak ada yang lebih mulia di antara kita di masjid yang indah ini, kecuali di antara kita yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, adalah hanya orang-orang yang paling bertakwa. Dan nilai takwa hanya Allah yang memberikannya. Mudah-mudahan hari demi hari kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah, kurang lebih 4 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia yang disebut bulan Zulhijjah. Ketahuilah, ada 4 bulan yang mulia di dalam agama Islam. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Zulqa'dah, yang ketiga bulan Zulhijjah, yang keempat bulan Muharram. Ini bisa kita lihat di Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Saudara-saudaraku, ada apa dengan bulan Zulhijjah? 4 hari lagi. Sudahkah kita siap untuk memasuki bulan yang mulia ini? Minimal kita dianjurkan dan disyariatkan ada amalan-amalan apa saja di bulan Zulhijjah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan yang luar biasa ini. Yang pertama, kita melakukan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat amat mulia sebagai pelengkap rukun Islam, daripada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan diakhiri dengan ibadah haji. Orang-orang yang dipanggil ibadah haji adalah orang-orang yang istimewa dan sudah mendapatkan lisensi dari Allah Subhanahu wa taala, undangan, dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika amalan yang pertama ini kita berdoa kepada Allah di bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memudahkan kita. Bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar segera. Bagi yang belum berkesempatan mendaftar, mari bersama-sama kita punya kekuatan yang bernama doa. Lalu anjuran amalan kedua itu apa? Anjuran amalan yang kedua yaitu memperbanyak doa. Doa adalah senjata umat Islam. Doa adalah senjata orang beriman. Ketika itu doa dilanjutkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang kita minta. Ingat, ada sebuah berfilsafat
disebutkan al-kalamu nisfud du'a. Perkataan adalah setengah daripada doa. Maka di bulan Zulhijjah, mari sama-sama kita lontarkan, lantunkan, kalamkan hal-hal yang terbaik dari mulut-mulut kita. Jangan sampai terucap dari mulut-mulut kita hal-hal yang jelek, terutama mendoakan orang lain. Ada 3 dimensi doa. Yang pertama berdoa, yang kedua minta doa, yang terakhir adalah mendoakan. Insya Allah daripada bulan Zulhijjah yang mulia, kita mendoakan orang lain, lalu kita memohon doa kepada orang lain, lalu kita berdoa untuk diri sendiri. Di bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lalu yang ketiga, apa yang disyariatkan di bulan Zulhijjah itu? Yang ketiga yaitu sedekah. Amalan yang sangat amat sering kita dengar, tetapi di bulan Zulhijjah sedekah menjadi lebih mulia. Mengapa demikian? Karena bulan Zulhijjah ini bulan yang mulia dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah makom yang terindah di bulan Zulhijjah. Terutama juga di sedekah. Ma naqasat min malin min sadaqatin bal yasdad. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang sangat luar biasa. Tidak berkurang rizki harta yang disedekahkan, akan tetapi dia bertambah. Bahkan ada sebuah penyesalan seorang mayit ketika ingin dikubur. Bisa kita lihat di surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya Allah, lau akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna. Ya Allah, andai kata Engkau memundurkan aku punya kematian pada hari ini, aku akan bersedekah. Penyesalan, tinggal penyesalan. Maka di bulan Zulhijjah, mari sama-sama kita perbanyak sedekah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengisyaratkan satu amalan yang luar biasa, yaitu amalan puasa. Ada 2 amalan puasa yang sangat amat populer. Mari sama-sama kita lakukan. Yang pertama yaitu puasa bulan Zulhijjah di tanggal 8. Yang kedua, puasa bulan Zulhijjah di tanggal 9. Apa fadilah daripada puasa tanggal 8 dan puasa tanggal 9? Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa di 9 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang setahun yang akan datang dan setahun yang sudah lewat. Lalu bagaimana dengan puasa tanggal 8? Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari siksa kubur. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, lalu yang kelima, amalan apa di bulan Zulhijjah sehingga bulan Zulhijjah begitu mulia di sisi Allah dan Rasulnya? Yaitu yang kelima, ibadah sosial. Kita ibadah individu, sholat, puasa, baca Quran, tapi kita melupakan atau melalaikan ibadah sosial, amat sangat tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Ingat, ada sebuah hadis Rasulullah SAW disampaikan, wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini melihat siapa di antara hamba-hambanya yang mampu dan mau peduli dengan orang-orang lain, tetangganya, kerabatnya, saudara-saudaranya, bahkan mungkin di jalan raya ketemu dan sebagainya. Bagaimana sifat-sifat kemuliaan di bulan Zulhijjah ditampakkan. Yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah, yaitu ibadah berkurban. Ibadah berkurban ini disebut dengan Yaumun Nahr, Yaumul penyembelihan atau hari penyembelihan. Ada anekdot, orang sibuk membeli arangnya, orang sibuk membeli tusuk tasenya. Lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sibuk membeli arang dan tusuk sate, padahal kita mampu untuk berkorban? Kalau mau musim sepeda, kita beli sepeda. Musim cincin, kita beli cincin. Lalu bagaimana di 10 Zulhijjah nanti kita akan menyembelih, musim haji, musim penyembelihan? Apakah kita sudah menyembelih hewan kurban setiap tahunnya? Masih ada waktu 14 hari kurang lebih. Mari sama-sama kita persiapkan kurban. Kurban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan bersembelihlah dan berkurbanlah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kurban ini benar-benar ada. Ketika inna a'toina kal kausar, sungguh kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Bagi yang dibukakan hatinya, sadar betul nikmat yang dimiliki adalah milik Allah, harta yang dimiliki milik Allah, uang yang diperjuangkan juga milik Allah. Ketika mampu itu sudah ada dalam dirinya, maka harga 3 juta, harga 5 juta, harga 32 juta sekalipun, maka akan menjadi kecil karena keimanan. Yang kedua, Rasulullah SAW mengancam bagi umatnya yang mampu untuk melakukan penyembelihan, pengorbanan, tapi dia tidak mau melakukan, maka Rasulullah SAW bersabda, jangan mendekati musolah-musolah kami, musolah-musolah umat Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang terakhir, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah sidang Jumat yang berbahagia, amalan yang berkurban ini adalah amalan sebagai pengunci ketakwaan kita kepada Allah, sebagai bukti mana yang kita pilih, duniakah atau yang pemilik dunia, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam sebagai panutan daripada Rasulullah SAW, kita mematuhi Rasulullah SAW. Dia memilih perintah Allah daripada mencintai dunia dan sisinya, termasuk anaknya. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Maka Nabiullah Ibrahim berpikir sampai 3 kali, Ibrahim, sembelihlah anakmu. Allah yang maha kasih dan Allah yang maha sayang tidak meninggalkan Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya. Tapi anak tercinta Ismail alaihissalam Allah ganti dengan domba yang terbaik, dan domba itu berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita tidak dianggap oleh Rasulullah SAW ketika kita mampu berkorban tapi tidak berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 37, walaki yanaluhu taqwa minkum, berkorban yang sampai kepada Allah hanya ketakwaannya, bukan dagingnya, bukan darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah sifat ketakwaan si pengkorban itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari semangat, tancapkan niat untuk mengisi bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Bulan Zulhijjah tahun ini saya harus lebih baik daripada bulan Zulhijjah tahun yang lalu. Kalau tahun lalu saya belum berkorban, tahun ini saya berkorban. Tahun lalu saya belum berpuasa, tahun ini saya berpuasa. Tahun ini saya belum bersedekah, tahun kemarin saya belum bersedekah, tahun ini saya bersedekah. Sehingga Zulhijjah kita bermakna dan lebih bermakna. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi 'azzama syahr Dzulhijjah minal ashhuril hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya hayadirun ittaqullah. Qala Allah Ta'ala ittaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, bertakwalah kalian, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang kalian tidak ketahui. Al-ayat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mari sama-sama kita pasang niat. Kurang lebih 4 hari ini kita pasang niat betul-betul untuk menjadikan bulan Zulhijjah ini bukan hanya sekedar bulan biasa, akan tetapi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuliakan. Kalau ada niat baik, sudah mendapat pahala.
niat baik saja sudah mendapat pahala. Apalagi niat baik itu ditekan dengan keyakinan, dikuatkan dengan keimanan, maka Masya Allah Tabarakallah akan mendatangkan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan kita, menggabungkan kita dengan orang-orang yang solihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'na 'annal ghula wal waba wat ta'una wal amrad wal fitan ma la yadfa'u ghairuka in baladina hadza Indonesia khassah wa sa'iri biladil muslimina ammah ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa bi rahmatika wa bi rizqika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.